Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami, Dr. Abadi dan Dr. Dian Savitri akan menyajikan, memaparkan hasil penelitian kami yang merupakan penelitian fundamental, skema fundamental dari DRPTM pada tahun pertama. Penelitian kami berjudul Predasi Intragil, Model Ekosistem dalam Konservasi Sumber Daya Alam dengan Daya Dukung Lingkungan Tidak Konstan. Pertama-tama kami sampaikan latar belakangnya, yaitu bahwa model ekologi yang ada itu terdiri dari banyak populasi, dan kami fokus pada populasi, interaksi antara populasi predator dan prey. Banyak penelitian yang dilakukan tentang interaksi predator-predator ini dengan daya dukung lingkungan yang konstan. Kami mulai merujuk pada penelitiannya Mariam, Sapuan, dan Putra, bahwa ternyata lebih masuk akal ketika kita mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berupa variabel. Selain itu, kita juga perhatikan kejadian predasi intragil, yaitu predasi di mana selain predator itu memangsa mangsanya atau prey-nya, terjadi sharing resources, yaitu lingkungan yang mereka tempati itu untuk mereka eksploitasi bersama. Itu namanya predasi intragil. Tujuan dari penelitian ini adalah kami mencoba mengkonstruksi model predasi intragil dengan daya dukung lingkungan variabel, kemudian menentukan solusi timbang dan analisis stabilifikasinya, kemudian menampilkan dinamika melalui simulasi numerik, ya, dan kontinuasi salah satu parameternya. Kebaruan dari penelitian ini, kami mencoba memodifikasi dan memperumum model interaksi yang sudah ada, di mana kami mempertimbangkan dari lingkungan yang variabel dengan fungsi respon tertentu, dalam rangka untuk melihat kemungkinan konservasi dari populasi yang ada dalam suatu lingkungan. Berikut adalah beberapa tahapan yang kami lakukan. Pertama yang dilakukan adalah rajian literatur, ya, review literatur terkait dengan predasi intragil dan model predator prey yang ada, termasuk fungsi respon yang memungkinkan. Selain itu juga kita mencoba untuk mengidentifikasi, ya, dinamika seperti apa yang terjadi ketika terjadi predasi intragil dalam alam, ya. Di sini kita akan mendapatkan beberapa informasi yang dapat kita jadikan asumsi maupun batasan dari studi kami. Berikutnya adalah kita mencoba memproduksi modelnya dengan kami tetapkan dari dukung yang variabel dan fungsi respon yang berbeda adalah fungsi respon Holding. Sekaligus kita tetapkan juga parameter-parameter yang berpengaruh pada sistem tersebut. Berikutnya kami lakukan analisis dinamikanya, ya, secara analisis maupun secara numerik, untuk melihat mana titik simbangnya, kemudian kestabilannya, dan kemungkinan bifurkasi atau perubahan kestabilan dari titik setimbang yang diperoleh. Dan kami simulasikan secara numerik semuanya, dan untuk membuat ilustrasi dari dan interpretasi dari hasilnya. Dan terakhir kita coba interpretasikan hasilnya, buat simpulan, serta semuanya kami tuangkan dalam artikel yang kami publikasikan di jurnal internasional. Berikut adalah model yang kami setelah susun dan studi pelajari, ya, di mana X adalah populasi prey atau mangsa, kemudian Y adalah populasi predator atau pemangsa, dan Z adalah daya dukung lingkungannya yang tadi saya katakan variabel tadi itu. Dan ini adalah fungsi respon yang kami pilih, yaitu fungsi respon tipe 3.
Luaran yang kami dapatkan adalah artikel yang sekarang masih dalam proses under review ya, di Journal of Mathematics and Computer Science yang berkualifikasi Index Scopus dan kuartil 2 Q2. Lalu pada hari ini kita coba resubmit hasil revisi kami berdasarkan masukan dari reviewer. Selain itu kami juga memperoleh kewalan tambahan meskipun tidak kami tampilkan dalam proposal, yaitu kami melakukan presentasi di 2 conference, yaitu di Simomed dan di Ecomasedu, dan 1 sudah kami proses terbit di proceeding Ecomasedu. Dan kesimpulan yang kami peroleh bahwa konstruksi model prediksi interaktif sudah kami buat ya, dan kami anggap sebagai relatif valid ya untuk dianalisis, dan terbukti bahwa kami telah memperoleh 3 solusi dan kami sudah analisis stabilannya ternyata E1, yaitu di mana pre tidak ada atau punah itu tidak stabil. Jadi kondisi ini adalah tidak mungkin dan tidak stabil. Kemudian juga yang kondisi predator tidak ada itu juga tidak stabil. Jadi tidak mungkin. Makanya ketidakstabilan ini menuju ke suatu solusi lain, yaitu solusi interior, yaitu equilibrium interior itu adalah di mana koeksis antara predator, prey dan lingkungannya. Dan sudah kami teliti, ini ternyata stabil. Dari ketiga analisis yang kita ini, kita mencoba untuk mensimulasikannya, mengkonfirmasi dengan simulasi numeriknya apa yang terjadi. Ternyata solusi koeksis itu, yaitu interior ini, terjadi bifurkasi Hooke dan bifurkasi Ford, yang dimana diikuti dengan kemunculan dari solusi periodik atau limit cycle. Maknanya adalah bahwa solusi interior itu mungkin kita untuk melihat bahwa baik predator, prey dan lingkungan itu tidak punah, hidup berdampingan dan tumbuh secara periodik atau siklik ya, ada siklusnya naik turunnya. Oleh karena itu kami sarankan dalam ini adalah bahwa model kami ini bisa menjadi pertimbangan ketika kita melakukan studi tentang konservasi suatu populasi di suatu lingkungan. Bagaimana kita memperhatikan parameter apa yang berpengaruh, sehingga itu yang kita jadi fokus ketika mau melakukan studi konservasi dan keseimbangan ekosistem dari suatu lingkungan yang kita harap inginkan. Akhir kami coba untuk menyajikan beberapa kegiatan yang telah kami lakukan, yaitu FGD dengan beberapa pakar, yaitu Dr. Fajar Adikusumo dari UGM, Dr. Windarto dari UNER, dan Dr. Resen Panigoro dari UNG Gorontalo, serta kita kedatangan kolega dari Universitas Khalifa Uni Emirat Arab, yaitu Profesor Hadi Susanto. Tujuan dari FGD ini adalah untuk kita mencoba memvalidasi model kami, sekaligus menunjukkan hasil-hasil awal pada saat itu ya, apakah itu rasional atau bagaimana. Kita coba tidak lanjuti setelah itu. Dan ini adalah hasil simulasi numerik kami. Di sini kelihatan bahwa solusi yang merah ini dia solusi koeksis tadi itu berbifurkasi menjadi limit cycle ya ini. Dan jika ada kemungkinan ada B-stability, ada dua solusi yang stabil dalam satu selang tertentu yang sama. Dan terakhir ini adalah dokumentasi dari presentasi kami dalam konferensi Simomed. Demikian paparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.